Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang saya ucapkan pada pertemuan ketiga mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan ilmu administrasi publik, di mana ilmu administrasi publik tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi lahir dari kebutuhan nyata masyarakat dan negara untuk mengelola pemerintahan yang lebih baik gitu. Nah, kalau kita tarik ya ke belakang, perjalanan ilmu administrasi publik ini sangat panjang dan selalu berkembang mengikuti perubahan zaman ya. Yang pertama, kita masuk pada era klasik ya, pada akhir abad ke-19. Nah, saat itu tokoh penting bernama Woodrow Wilson ya, menulis esai berjudul The Study of Administration. Nah, Wilson menekankan bahwa politik dan administrasi itu harus dipisah. Nah, politik bertugas membuat kebijakan, sedangkan administrasi bertugas menjalankan kebijakan tersebut secara efisien. Jadi, fokus utama masa itu adalah efisiensi, disiplin, dan aturan. Nah, berlanjut ke era manajemen ilmiah ya, awal 1900-an ya, di mana Frederick Taylor dengan scientific manajemennya masuk ke dunia birokrasi. Nah, prinsipnya sangat sederhana ya, di mana pekerjaan harus dikerjakan dengan cara yang paling cepat dan paling tepat ya, di mana administrasi publik ikut mengadopsi pendekatan ini ya, agar birokrasi tidak boros waktu, boros tenaga. Nah, kemudian masuk pada era human relation, nah sekitar tahun 1930-an sampai 1950-an. Nah, di sini orang mulai sadar bahwa birokrasi ini bukan hanya mesin ya, tetapi diisi oleh manusia. Nah, tokoh seperti Elton Mayo kemudian menekankan pentingnya motivasi, kemudian komunikasi, dan kepuasan kerja. Jadi administrasi publik mulai memperhatikan faktor-faktor psikologis dan hubungan antara individu. Nah, memasuki era modern tahun 1960 ya, sampai 1980-an ya, administrasi publik semakin luas, di mana pendekatan behavior dalam pengambilan keputusan hingga development administration berkembang pesat. Administrasi publik tidak hanya mengurus surat atau dokumen, tetapi juga soal pembangunan, kebijakan publik, dan analisis perilaku organisasi. Lalu muncullah era New Public Management di tahun 1980-an hingga 1990-an. Di mana administrasi publik mulai dipengaruhi gaya manajemen sektor swasta. Nah, pemerintah dituntut untuk lebih efisien, kemudian melakukan kegiatan yang berorientasi pada hasil, dan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima menjadi kata kunci pada era public management ini. Pada akhirnya kita sampai pada era governance dan digital government di tahun 2000-an hingga sampai saat ini. Pemerintahan tidak bisa lagi berjalan sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pihak. Di mana teknologi digital juga menjadi pusat perhatian dengan hadirnya konsep e-government dan transformasi digital. Pemerintah dituntut untuk responsif, meningkatkan transparansi, dan dekat dengan masyarakat. Nah, dari perjalanan panjang ini ya, kita bisa simpulkan bahwa ilmu administrasi publik selalu bergerak mengikuti zaman. Mulai dari fokus pada efisiensi, kemudian manusia, ya, lalu pelayanan publik, hingga sekarang kolaborasi dan digitalisasi itu menjadi sangat penting. Jadi, administrasi publik adalah ilmu yang dinamis, tidak pernah berhenti, dan selalu berkembang, serta selalu relevan
bagi kehidupan kita. Selamat belajar pada pertemuan ketiga ini. Silakan untuk bisa membuka materi kuliahnya dan melakukan absensi pada perkuliahan ketiga. Selamat dan saya ucapkan selamat belajar.